Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah syukran mutasakkiran lillah amma ba'du. Al-mukarramun jamaah salat duhur Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Bustira yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur dua nikmat Allah limpahkan kepada kita, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan kita doakan kepada seluruh pasien yang di rumah sakit ini, semoga enggal sehat, Allah mengangkat penyakitnya. Dan yang menunggu pasien, yang mengurus pasien, para dokter, para perawat, dan yang terkait, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan keikhlasan. Jamaah rahimakumullah, renungan duhur kali ini dengan pokok masalah pesan moral Idul Korban. Pemerintah telah menetapkan melalui Menteri Agama Idul Korban, sholat Idul Adha, Jumat lusa tanggal 6 Juni. Dan hari ini puasa sunat, tarwiyah, dan besok Arafah. Mudah-mudahan yang berpuasa Allah memberi limpahkan pahalanya. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, bicara Idul Korban tidak bisa lepas dengan berbicara sejarah tentang keluarga Ibrahim alaihissalam. Ada 4 tipe keluarga. Yang pertama, tipe keluarga Fir'aun. Fir'aun itu suaminya kafir, tapi istrinya beriman, Asia. Yang kedua kebalikannya, keluarga Nuh, Nabi Nuh. Nuhnya iman, tapi istri dan anaknya kafir. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Jahal, Abu Lahab. Suaminya kafir, istrinya kafir, dan masuk neraka. Tabbat yada abi lahab wa tab, dan seterusnya. Dan keempat adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Suaminya iman, istrinya beriman. Dan ini perlu kita teladani. Saudara-saudara, sepenggal kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Secara singkat, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia senja belum punya anak. Tapi tidak putus asa, berdoa, berusaha, berjuang, tawakal. Rabbi habli minas solihin. Doa diulang-ulang. Surat As-Saffat ayat 100. Dan wasilahnya Ibrahim alaihissalam berkeluarga dengan Siti Hajar. Allah mengkabulkan doanya. Fabassarnahu bihulamin halim. As-Saffat ayat 101. Allah memberi karunia anak yang soleh, cerdas, itu Ismail. Tentunya sebagai keluarga yang lama, sudah senja, belum punya anak, lalu punya anak. Dia gembira. Tapi Allah menguji keimanannya, agar kegembiraan kerinduan ini, keluarganya dipindah dari Palestina ke Bakkah atau Mekah. Sekitar 1.600 km. Siti Hajar dan anaknya dibawa ke Bakkah, ditempatkan suatu lembah, tanah tandus jauh dari kehidupan. Ini ribuan tahun lalu, jangan melihat Mekah sekarang. Lalu istrinya bertanya dalam bahasa singkat, wahai suamiku Ibrahim, saya ditempatkan di sini kemauanmu atau kemauan Allah? Suaminya menjawab, ini perintah Allah. Surat Ibrahim ayat 37. Agar mendirikan sholat, kemudian bersyukur, dan berdoa banyak rezekinya. Lalu Siti Hajar dan Ismail ditinggal oleh Ibrahim. Keluar wilayah, menyampaikan dakwah. Siti Hajar dengan Ismail tanpa suami, dia cari penghidupan di tanah padang pasir yang tandus. Dia berjuang demi anaknya. Suaminya tidak ada. Apa yang dilakukan? Dia lari-lari cari kehidupan, air dan makanan. Lari ke Bukit Sofa, tidak ada apa-apa. Lari ke Bukit Marfah, tidak apa-apa. Sofa Marwah 500 meter. Kali 7 balikan, berarti 3,5 kilo. Itu perjuangan Siti Hajar demi anaknya. Lalu apa hasilnya? Allah beri rizki. Keluarlah mata air sumur Zamzam yang tidak kering sampai akhir zaman. Jadi Ismail nangis. Ibunya berjuang. Bapaknya tidak ada. Perjuangannya menghasilkan, sekarang kita bisa rasakan air Zamzam. Air terbaik sedunia dan tidak pernah surut. Lalu saudara-saudara,
Setelah sekian lama Ibrahim di luar wilayah, dia kembali pulang. Sementara Ismail sudah menginjak remaja. Allah uji keimanan Ibrahim dan keluarganya melalui mimpinya agar Ibrahim menyembelih anak kandung kesayangannya sendiri. Ini dialogis dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'usaiya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. As-Saffat ayat 102. Intinya dialog antara bapak dengan anak. Kalau dalam bahasa kita Ismail, saya mimpi agar bapakmu menyembelihmu. Fangdur madza taro. Apa dan bagaimana pendapatmu? Pertanyaan bapak pada anak. Anak menjawab, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan, potonglah leher saya. Insya Allah saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Lalu ringkasnya cerita, Ismail dan Ibrahim menuju satu tempat penyembelihan. Di tengah jalan digoda, iblis menggoda pertama istrinya Siti Hajar. Membujuk agar Siti Hajar mencegah bapaknya jangan motong anak sendiri. Itu suami yang jahat, kata iblis. Berkata Siti Hajar apa? Enggak, suamiku tidak jahat. Dia patuh kepada perintah Allah. Enyalah engkau wahai iblis, laknatullah. Iblis pergi, dilempar dengan batu. Lalu iblis menggoda anaknya Ismail agar anaknya jangan mau dipotong lehernya oleh bapak kandungnya sendiri. Bapak kandungnya sendiri, maaf. Bapak kandungnya sendiri tidak mungkin dia akan motong anak. Tapi kata Ismail enggak, bapak saya orang yang baik taat. Minggatlah engkau iblis, kata. Lalu ketiga digodalah Ibrahim alaihissalam oleh iblis agar mengagalkan niatnya. Kamu suami apa kira-kira begitu? Itu hanya mimpi, bunganya tidur. Batalkan itu. Apa kata Ibrahim? Nyahlah engkau wahai setan laknatullah. Saya akan melaksanakan perintah Allah. Tempat menggoda, digodanya istri, anak, suami, itulah yang ada di Mina, ditandai dengan Jumratul Ula, Jumratul Wustra, Jumratul Aqabah. Itu yang dilempari, nanti tanggal 10. Lalu saudara-saudara, ringkasnya cerita sampailah pada satu tempat penyembelihan. Tuguhnya ada sekarang di Mina, tanda pakai ditunggu di kapur putih. Ismail pasrah di atas batu. Ada 3 permintaan. Wahai bapakku, sebelum saya dipotong 3 permintaan. Apa permintaanmu? Yang pertama, buka baju saya, tutupkan ke mukanya. Agar bapak tega motong anaknya sendiri. Yang kedua, baju yang kena percikan darah, serahkan kepada ibunya sebagai bukti setelah melaksanakan perintah Allah dan orang tua. Dan yang ketiga, pedang untuk motong leher saya harus tajam, agar tidak tersiksa. Ringkasnya cerita, pada detik-detik penyembelihan, Ibrahim sudah siap dengan pedangnya, Ismail sudah siap dengan lehernya. Allah berfirman, "Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." As-Saffat 105. Dalam bahasa kita, Allah menahan. Cukup Ibrahim, saya menguji keimananmu dan kamu sudah melaksanakan. Maka atas kebaikanmu, saya ganti dengan seekor kambing kibas. Sehingga pada waktu ditebas, bukan leher Ismail, tapi seekor kambing kibas. Mengucurlah darahnya sebagai lambang pengorbanan dan Ismail selamat. Itu balasan orang yang beriman dan kebaikan. Ini sejarahnya kurban. Lalu saudara-saudara, apa makna yang bisa kita dapatkan pelajaran pesan moral dari ini? Yang pertama, Ibrahim adalah bapaknya akidah. Bapaknya tauhid, bapaknya utusan Allah. Ibrahim adalah orang yang cerdas. Dialah yang merubah masyarakat berpikir kritis, analitis, realistis. Puluhan patung yang dianggap Tuhan sekitar Ka'bah dihancurkan oleh Ibrahim. Dan 1 disisakan dikalungi kampak. Sehingga Ibrahim dituduh teroris, dituduh
radikalis. Maka dihukum, dibakar oleh Raja Namrud. Ibrahim dibakar, dia dapat mujizat. Surat Al-Anbiya 69. Ya naru kuni bardan wassalaman. Wahai api, dinginlah kamu. Selamatlah Ibrahim. Jadi saudara-saudara, Ibrahim berjuang seorang diri di masyarakatnya yang musyrik, pejabatnya musyrik, bapak kandungnya Azar juga musyrik, pembuat patung, penjual patung, penyembah patung. Tapi Ibrahim sukses merubah masyarakat yang politeis menjadi monoteisme. Yang bertuhan banyak menjadi bertuhan satu, tauhid. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Ibrahim secara pedagogis sukses mendidik istrinya menjadi istri yang solehah. Siti Hajar, orang kulit hitam, bukan turunan bangsawan. Dari perintah Allah dituruti, perintah suami diikuti. Maka Siti Hajar membuat peluang tanah gersang menjadi peluang. Dia berjuang lari-lari ke Bukit Safa Marwah dan Allah memberi hasilnya. Ini apa patan moralnya? Al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas manusia berusaha, berjuang, berdoa, tawakal. Allah yang menentukan. Sembah dulu baru minta hak. Laksanakan dulu kewajiban baru minta hak. Siti Hajar lari-lari mencari kehidupan. Itu kewajiban, perjuangan. Dan penuh kasih sayang. Lambang perjuangan dan kasih sayang. Maka Allah beri hak. Inilah hakmu, air Zam-Zam. Apa maknanya saudara-saudara? Safa Marwah itulah yang dilaksanakan oleh haji dan umroh, namanya sa'i, lari-lari kecil. Dulu gunung dengan gunung. Sekarang sudah diplester, sudah dingin, ada air Zam-Zam, ada AC, sudah enak. Itulah perlunya orang haji dan umroh harus sehat. Dan saudara-saudara, kita lanjutkan. Dan Ibrahim secara pedagogis sukses mendidik anaknya namanya Ismail. Dia ditempatkan tempat yang sunyi, tapi di tempat suci. Sehingga dia cepat mandiri, dewasa, cerdas secara intelektual, spiritual. Maka Ismail rela dikorbankan meskipun taruhannya nyawa. Sukses. Ini pembelajaran. Lalu secara demokratis, saudara-saudara, Ibrahim adalah keluarga yang demokratis. Dia cerita melalui mimpinya, beri kesempatan anaknya berpendapat. Ini menunjukkan bahwa keluarga yang demokratis, adanya kesinambungan antara generasi tua dengan generasi muda. Kita lihat sekarang bagaimana demokrasi Indonesia. Masih sibuk dengan koalisi, cari solusi yang belum tentu ketemu. Inilah realita demokrasi kita. Dengan dalih hak asasi manusia, agar manusia bebas berbicara, lepas tanpa batas. Hukum dijadikan arena balas dendam, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itulah sekarang. Masyarakat kita narasinya wakil rakyat kita. Mereka di ruang rapat DPR sepakat, tapi di luar DPR kembali saling sikat. Lobby politik sambil kelakar, win-win solution. Keluar, saling cakar. Sekarang Presiden Prabowo marah karena mengusulkan perampasan undang-undang perampasan koruptor. Dan ternyata DPR belum mengesahkan. Kenapa? Karena ratusan anggota DPR terlibat korupsi. Inilah wakil rakyat kita yang tidak perlu dipilih lagi ke depan. Sebab itu saudara-saudara, secara sosiologis korban adalah ada nilai sosial. Bagi yang berkorban dan menerima daging korban, diajarkan agar menghilangkan nafsu-nafsu hewannya yang ada dalam dirinya. Yang berkorban niati ibadah rasa syukur. Darahnya mengalir ke bumi, dagingnya dibagi ke manusia, pahalanya kepada yang berkorban. Oleh itu saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang selama ini peduli amat dengan kejadian lingkungan, dengan berkorban diharapkan amat peduli terhadap yang perlu kita bantu. Mungkin kita masih punya sifat egois, egosentris, dengan korban diharapkan itu menjadi orang yang humanis dan harmonis. Ini pembelajaran yang patut kita renungkan.
Lalu ke depan bagaimana saudara-saudara? Harapan kita, diharapkan ke depan Indonesia akan melahirkan tokoh agama, tokoh negarawan yang berjiwa Ibrahim, kokoh akidah, berjiwa pejuang, siap menghadapi masalah, bukan menjadi pejabat pecundang. Ini ke depan. Karena negarawan sekarang minus, politikus surplus, susah mencari negarawan. Maka ke depan diharapkan ada lahir Ibrahim. Yang kedua ke depan diharapkan akan melahirkan wanita yang Wonder Woman, berjiwa Siti Hajar. Silakan berkarir, tapi tidak lupa kodrat kewanitaannya. Sukses di garis depan, sukses di garis belakang, urusan keluarga. Yang ketiga ke depan diharapkan akan lahir generasi muda yang cerdas secara intelektual, spiritual, berjiwa Ismail. Kompetitif, inovatif, mampu menunjukkan karya juangnya untuk mengangkat derajat martabat bangsa. Ini kita harapkan semua. Sebab itu saudara-saudara, mudah-mudahan ke depan akan lahir para negarawan tapi agamawan. Lahir komunitas ibu perempuan berkarir tapi tidak lupa kodrat kewanitaannya. Mandiri. Ketiga ke depan diharapkan akan lahir generasi penerus bangsa, generasi emas. Seperti Ismail, cerdas, sopan, tapi intelektual. Ini kita harapkan. Mudah-mudahan generasi kita yang sekarang alay, geng motor, segala macam, dengan keberagaman Gubernur Jawa Barat, masukin ke Armet 9, masuk ke Rindam, 15 hari di Gembleng, ada perubahan positif. Orang tuanya bangga dan anaknya juga robah moral dan mentalnya. Sekalipun pro kontra itu biasa. Dan itu wajar-wajar saja. Saya kira ini saudara dengan maaf duhur kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita. Masih ada waktu yang mau berkorban. Dan itu masih ada hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Mudah-mudahan sekali lagi jamaah di sini akan berjiwa Ibrahim, berjiwa Siti Hajar, berjiwa Ismail. Sekian demikian tidak bermaksud menggurui, tapi ini sekedar renungan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian demikian, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.